Satu orang datang kepada saya, sering minta bantuan, saya selalu bantu. Sekali waktu datang, kalau saya nggak dibantu, saya mau keluar dari Islam. Saya bilang, alhamdulillah, kamu dalam Islam merepotkan. Kamu dalam Islam merepotkan, tidak memberikan kontribusi apa-apa, selalu datang merepotkan, mengeluhkan Allah lagi. Jadi kalau kamu keluar dari Islam, alhamdulillah, kamu jadi meringankan beban kamu. Jadi jangan dianggap Islam butuh kepadanya. Allah yang memberikan hidayah buat dia, seharusnya dia bersyukur pada Allah. Lalu datang dengan nama Allah, saya minta bantuan kamu untuk kesulitan saya. Kita juga senang membantunya kan? Tapi kalau dia mengancam bahwa dia akan keluar dari Islam kalau tidak dibantu, fadhal. Dengan sepenuh kelapangan dada kita melepaskan kamu, kita doakan. Mudah-mudahan kamu temukan yang lebih baik lagi. Jadi kita lihat manusia ini betul-betul menerima nikmat Allah yang begitu banyak, tapi tidak diingat. Sedikit cobaan yang menimpa dirinya membuat dirinya berkeluh kesah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah hadirin as-saimin as-saimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala bersama akhir dari dalam langkah Ramadan ini, Allah bersihkan kita dari dosa-dosa kita, perbaiki amal kita, sucikan hati kita, luruskan hati kita semata hanya menghadapkan wajah kita seutuhnya pada Allah. Beramal, bekerja dengan sisa umur kita, semoga semuanya sepenuhnya kita persembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hidup kita juga merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kita pada siang hari ini, insyaallah kita akan merenungkan surat Al-Adiyat, suratul Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyati dhabha. Demi pasukan kuda yang berlari dengan cepat sambil mengeluarkan nafasnya yang terengah-engah.
falmuriyati qadha, yang memercikkan api dengan hentakan sepatunya di atas batu dan kerikil. Falmughirati subha, yang melakukan serangan secara tiba-tiba di pagi hari. Fa'atharna bihi naq'a, hingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, dan masuk di tengah kerumunan orang-orang yang tidak siap di pagi hari yang buta. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia benar-benar amat ingkar terhadap Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia bersaksi akan sifat dan perangainya tersebut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia amat mencintai harta dan kesenangan dunia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah dia tidak tahu apabila yang di dalam kubur dikeluarkan dan dimuntahkan. Wa hussila ma fis sudur, dan semua yang menjadi rahasia dada yang tersembunyi semua dikumpulkan dan dihasilkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, sesungguhnya Tuhanmu pada hari tersebut benar-benar amat mengetahui tentang diri mereka secara detail dan terperinci. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Apabila kita membaca surah Al-Adiyat atau surah-surah yang lain dengan mengikuti tafsir yang berdasarkan riwayat dan disebutkan sebab nuzulnya, kita tidak akan dapat memahami surah tersebut dengan jelas. Malah akan membuat kita dikacaukan oleh riwayat-riwayat keterangan yang membingungkan. Padahal Al-Quran, untuk memahami maknanya, terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Maka banyak orang membaca Al-Quran malah mengalami kebingungan dan merasakan seolah-olah antara kalimat Al-Quran tidak berhubungan. Sebagai contoh firman Allah, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا, demi angin yang bertiup dengan kencang. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا, tahu-tahu demi perahu-perahu yang mengangkut beban dan muatan yang berat. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا, yang berjalan dengan laju. Kemudian fal muqassimati amra, ketika mereka mengaitkan ayat dengan ayatnya tidak berhubungan satu dengan lainnya. Padahal pembukaan ini menggambarkan bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan matahari menguapkan air, kemudian angin yang bertiup dengan kencang menggiring uap-uap air tersebut, yang memikul gunungan-gunungan awan yang bermuatan amat berat. Kemudian dengan perintah Allah perintahkan angin untuk mendistribusikan air hujan ke daerah-daerah yang Allah perintahkan. Jadi turunnya hujan itu, satu tetes air pun semua dengan perintah Allah. Nah, pada surah Al-Adiyat ini surah yang pendek, tapi di dalamnya terdapat betul-betul gambaran yang amat menakjubkan, menggambarkan bagaimana hiruk pikuk keriuhan manusia, sebagaimana yang kita saksikan pada saat orang berjalan di tengah-tengah kemacetan lalu lintas, bagaimana lalu lalangnya masing-masing ingin ingin betul-betul berlomba berjalan dengan cepat, kemudian yang satu menyilang, menggambarkan bagaimana hiruk pikuk kehidupan manusia, menggambarkan keadaan jiwanya, perhatian yang begitu tertuju pada kesenangan dunia,
lupakan saat-saat diri mereka ya, dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah, ternyata bukan hanya amal mereka, sampai apa yang tersimpan di dalam dada dari niat dan tujuan semua diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembukaan dari surah ini yang berisikan sumpah amat menarik. Antara sumpah dan apa yang diterangkan dalam surah ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Nah, coba mari kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Demi pasukan berkuda yang berpacu dengan cepat sambil mengeluarkan dengusan nafasnya yang terengah-engah. Kalau kuda berlari dengan cepat, pasti akan mengeluarkan dengusan, bahkan ingus juga akan keluar dari dari hidungnya. Kira-kira ini menggambarkan apa? Pasukan berkuda yang berlari berpacu dengan cepat sambil mengeluarkan dengusan nafasnya. Sebagai akibat dari larinya yang begitu cepat, dan mereka beramai-ramai dengan hentakan sepatunya di atas kerikil, batu dan pasir, mengeluarkan percikan-percikan api. Fal muriyati qadha. Orang Arab dahulu kala, kalau mereka ingin menghasilkan api, biasanya mereka mengambil 2 batang kayu, mereka gesek-gesekkan. Mereka letakkan daun kering, ya, mereka gesekkan kayu tersebut, tidak lama kemudian mengeluarkan percikan api yang mengenai daun hingga menghasilkan api. Di Australia karena banyaknya pohon kayu putih, banyaknya juga pohon pinus, pada musim panas di saat daunnya bergesekan, dia akan mengeluarkan api. Karena kayu putih juga merupakan pohon yang menghasilkan api. Begitu pula pinus menghasilkan terpenten, juga yang mengeluarkan percikan-percikan api. Nah, pada ayat ini Allah gambarkan bagaimana pasukan berkuda yang berpacu dengan cepat mengeluarkan dengusan nafas sambil menghentakkan kakinya mengeluarkan percikan-percikan api. Kemudian fal mughirati subha. Untuk apa pasukan tersebut berpacu? Ternyata pasukan ini berpacu untuk menyerang lawan mereka, ya, di pagi yang buta secara tiba-tiba. Orang biasanya di pagi hari, ya, mereka kan belum siap. Kalau orang di pagi hari dalam keadaan tidak siap menghadapi serangan, bagaimana kira-kira? Maka yang akan terjadi kekalutan, jeritan, ya, teriakan, di samping bercampur dengan dengan dengusan nafas kuda, percikan-percikan api, suaranya yang bergemuruh masuk di tengah-tengah kerumunan, fa'atharna bihi naq'a, maka mengakibatkan debu berterbangan, karena biasanya mereka berkemah di atas pasir atau berdiam di lingkungan yang lembut, maka mengakibatkan debu bertaburan di angkasa. Nah, antum perhatikan kira-kira suasana ini. Suasana yang tenang apa kalut? Mendengarkan suara gemuruh pasukan berkuda saja betul-betul menyeramkan. Sebagaimana orang mendengarkan suara pesawat-pesawat tempur dan gemuruhnya untuk saat ini. Pada saat itu pasukan berkuda yang berlari dengan cepat menggambarkan suasana yang tegang. Percikan apinya, suaranya, debu yang berterbangan, ditambah lagi di pagi buta, di saat orang dalam keadaan tidak siap, pasukan tersebut menyerbu di tengah-tengah mereka. Lalu setelah ini Allah memberikan gambaran tentang manusia. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia ini benar-benar amat ingkar terhadap Tuhannya. Kanut merupakan sifah musyabbahah, artinya sifah yang melekat. Kalau kanit, sekali dia bersifat itu bisa saja dia meninggalkan, tapi kalau kanut menggambarkan sifat yang melekat pada seseorang. Dia bisa berarti kafirun ni'mah, ingkar terhadap nikmat. Bisa berarti juga jahid,
Asi mutamarrid, yang menentang, membangkang dan tidak mau tunduk dan taat. Bisa juga berarti yansan ni'am wa yatadzakkar al-masaib. Orang yang suka melupakan kebaikan dan nikmat, yang diingat-ingat hanya hal yang buruk. Kemudian fayalumu rabbah, mulai dia menyalahkan Tuhannya. Jadi kata kanut ini merupakan kata yang betul-betul amat menjijikkan maknanya. Orang yang tidak mengenal budi kebaikan Tuhannya, yang selalu melupakan nikmat kebaikan, tapi mengingat hal-hal yang buruk yang menimpa dirinya. 1000 kebaikan yang diterima dilupakan hanya dengan sedikit cobaan yang menimpa dirinya. Dia membangkang, ya, dan ingkar kepada Tuhannya. Nah, gambaran manusia ini yang Allah gambarkan dikaitkan dengan sumpah tadi, kira-kira mirip tidak kehidupan manusia yang mengejar harta, yang culas, yang serakah, ya, yang mementingkan dirinya, lupa kepada Tuhannya, hingga akhirnya hidupnya berada dalam suasana yang kalut, ya, ketakutan, kegelisahan dan keresahan. Jangan dianggap orang yang di bawah lebih gelisah daripada yang di atas. Yang di atas sudah duduk menang saja, masih apa? Masih diungkit. Hatinya bergelisah dan resah. Sudah aman duduk di tempatnya, jangan dianggap dia merasa aman. Hidupnya terus akan dihantui keserakahan, keculasan, kepicikan dan kelicikan. Sudah diberikan kecukupan, diberikan juga semua tanggungan kebutuhannya, masih berpikir apa yang di tangan orang lain. Innal insana li rabbih lakanut. Said Qutb rahimahullah menggambarkan bagaimana sumpah ini diumpamakan bagaikan bingkai dari sebuah lukisan, merupakan bingkainya yang menggambarkan kepada kita keadaan yang dipaparkan oleh Allah. Itu keadaan manusia yang bersikap ingkar terhadap Allah, yang selalu mengingat keburukan yang menimpa dirinya, lupa akan nikmat-nikmat Allah, jadi selalu berkeluh kesah. Saya ingat pada era Soeharto, ada seorang menteri ditangkap, ya karena skandal perbuatannya. Istrinya selalu berdoa, tapi ternyata suaminya tidak kunjung keluar dari penjara. Dia mengatakan, kalau Tuhan tidak kabulkan doa saya tidak akan lagi berdoa kepada Tuhan. Dia lupa suaminya masuk penjara karena ulah siapa? Ulah suaminya. Ulah suaminya. Mereka hidup bersenang-senang di atas penderitaan rakyat dan kerusakan bangsa negara. Ketika masuk penjara, dia mengancam Allah, kalau Allah tidak kabulkan doa saya tidak akan lagi berdoa kepada Allah. Satu orang datang kepada saya, sering minta bantuan, saya selalu bantu. Sekali waktu datang sebelum maghrib, dia minta bantuan. Kalau saya nggak dibantu, saya mau keluar dari Islam. Saya bilang, alhamdulillah, kamu dalam Islam merepotkan. Kamu dalam Islam merepotkan, tidak memberikan kontribusi apa-apa, selalu datang merepotkan, mengeluhkan Allah lagi. Jadi kalau kamu keluar dalam Islam, dari Islam, alhamdulillah, kamu jadi meringankan beban kamu. Jadi jangan dianggap Islam butuh kepadanya. Allah yang memberikan hidayah buat dia, seharusnya dia bersyukur pada Allah. Lalu datang dengan nama Allah, saya minta bantuan kamu untuk kesulitan saya. Kita juga senang membantunya kan? Tapi kalau dia mengancam bahwa dia akan keluar dari Islam kalau tidak dibantu, fadhal. Dengan sepenuh kelapangan dada kita melepaskan kamu, kita doakan. Mudah-mudahan kamu temukan yang lebih baik lagi. Jadi kita lihat manusia ini betul-betul menerima nikmat Allah yang begitu banyak, tapi tidak diingat. Sedikit cobaan yang menimpa dirinya membuat dirinya berkeluh kesah. Betul tak? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kecuali yang hatinya selalu terhubung dengan Allah. Yang saya rasakan malah saya ini malu. Kebaikan yang Allah berikan begitu banyak, sedangkan kemaksiatan kita naik ke sisi Allah lebih banyak lagi. Syukur kita yang kurang. Kita seharusnya merasa pada saat mendapatkan cobaan memang layak kita menerima, bahkan lebih daripada itu. Kalau bukan karena Allah menahan azabnya dari kita, tidak mungkin kita akan selamat.
Jadi innal insana li rabbih lakanud. Lalu Allah menerangkan wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebetulnya dia ini menyadari, bersaksi itu merupakan perangainya. Tapi dengan sendirinya ada pengecualian orang yang beriman, seperti wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalih. Jadi kata insan di sini menggambarkan kebanyakan dari mereka seperti ini, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, dan dia ini betul-betul amat-amat mencintai apa? Mencintai harta dan kesenangan dunia. Al khair di sini dikaitkan dengan dunia yang dianggap baik menurut dirinya, bukan baik menurut Allah. Karena kalau dunia ya yang baik menurut Allah, dunia yang kita pergunakan untuk keridhaannya, bersyukur kepada Allah, bukan karena Allah butuh, tapi Allah menguji syukur kita. Jadi wa innahu lihubbil khairi la syadid, sesungguhnya dia amat mencintai harta benda dan kesenangan dunia. Maunya senang, maunya sukses, maunya berhasil, tidak mengalami gangguan. Sampai mendengarkan suara sholat dan panggilannya, dia bilang sholat lagi, sholat lagi. Bahkan panggilan Ramadan, Ramadan lagi, sampai dimatakan kapan di Ramadan berakhir, membuat kita nggak bisa cemilan, nggak bisa jalan, nggak bisa keluyuran di waktu malam, karena malam hari orang terawih, orang sholat berzikir, dia merasakan di penjara buat dirinya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak sadar, tidak tahu ketika yang dalam kubur dimuntahkan, dihidupkan kembali. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, bukan hanya dihidupkan dan dimuntahkan kembali, wa hussila ma fis sudur, kemudian dikumpulkan semua apa yang tersimpan dalam dada mereka. Semua rahasia hati kita yang tersembunyi, yang malu untuk kita ungkapkan, dikumpulkan pada hari tersebut. Lalu manusia terbagi dua golongan. Ada yang diungkap oleh Allah, ada yang disembunyikan dan ditutupi oleh Allah. Orang yang menutupi auratnya dan suka menutupi kejelekan orang lain, bertaubat pada Allah, keburukannya semua ditutup oleh Allah. Tapi orang yang suka mencemarkan orang lain, yang suka menjelekkan orang lain, yang bangga dengan maksiat yang diceritakan, mereka semua yang akan dibeberkan kejahatan mereka. Oleh karena itu, orang yang beriman tidak suka menyebutkan dan menceritakan yang buruk. Jangan duduk kumpul mulai menceritakan fulan dan fulan. Sebaiknya yang buruk ditutup dan dikubur, yang baik disebarkan, hingga jiwa kita betul-betul apa? Penuh dengan optimisme bahwa kita manusia ini sebetulnya ada kebaikan di tengah kita. Tapi kalau orang suka menceritakan yang buruk, opini yang akan berkembang, opini yang tidak sehat, menimbulkan juga sikap pesimisme, apatis, kehilangan semangat untuk melakukan perbaikan. Akhirnya kita selalu memiliki kecurigaan terhadap orang. Jadi wa hussila ma fis sudur, dan dikumpulkan semua yang tersimpan dalam dada. Para mujahirin sebagaimana yang Rasulullah bilang, yang suka menceritakan kejelekan, keburukan dan perbuatan maksiatnya dengan bangga, atau suka mencemarkan orang lain, mereka-mereka yang akan dipaparkan di muka umum semua keburukan mereka. Tapi orang yang malu terhadap perbuatan dosanya, dia tutupi. Kemudian dia suka menutupi kejelekan orang lain. Setiap dia melihat kejelekan orang, dia mengatakan saya tidak lebih baik dari orang tersebut. Kalau orang memujinya, dia mengatakan Allah lebih tahu tentang diri saya. Saya lebih tahu tentang diri saya, maka dia mohon, ya Allah, ampuni apa-apa yang mereka tidak ketahui tentang keburukan saya, dan jadikan saya lebih baik daripada dugaan dan sangkaan mereka. Sikap sombong ini telah membuat iblis terjerumus, dan kita juga akan dikumpulkan bersamanya apabila kita memiliki sifat dan sikap yang sama. Tapi selalu sadar akan kelemahan kita, kebodohan kita, kemiskinan kita,
membuat kita selalu bergantung dan berpegang pada Allah, dan kita tidak akan meremehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari tersebut, bukan sekarang tidak tahu, tapi sekarang tidak diungkapkan. Pada hari tersebut sesungguhnya Tuhanmu benar-benar amat mengetahui secara detail yang mereka perbuat, dan di sana Allah membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Tadi Ustaz Hamzah menerangkan surat Wal Asri, berhubungan dengan surah ini juga. Wal Asri dimulai dengan sumpah yang menjelaskan bahwa manusia dengan masa yang Allah berikan kepada mereka mengalami kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah, pada surah ini Allah gambarkan bagaimana manusia yang sibuk sehari-harinya mengejar dunia sambil mendenguskan nafas mereka, tidak pernah puas, selalu betul-betul apa? Mendambakan kelebihan-kelebihan yang ada di tangannya, tidak dinikmati dan disyukuri, akhirnya kehilangan dunianya, kehilangan juga apa? Akhiratnya. Di dunia menjadi budak. Dia beranggapan dia sudah memiliki aset yang cukup besar, sekian ratus triliun, padahal dia budak. Sedangkan yang menikmati yang dimiliki justru orang-orang yang dianggap sepele, pembantunya, tukang kebunnya tiap bulan terima gaji, sedangkan yang bekerja mereka. Tukang kebunnya bisa menikmati berenang di kolam renang tuannya, menyaksikan film di home studionya, menikmati makanan-makanan yang enak, tidur di waktu siang, sedangkan tuannya di kantor, di tempat pekerjaannya dalam keadaan penat berpikir untuk apa? Untuk mengembangkan usahanya, membayar gaji pegawai-pegawainya. Dunia ini semakin banyak yang kita miliki, semakin capek diri kita. Semakin banyak, semakin capek. Oleh karena itu kehidupan yang Nabi pilih, walaupun gunung Uhud bisa menjadi emas, Nabi memilih kehidupan yang sederhana. Sampai doa Nabi untuk keluarganya pun, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad quta, ya, yang cukup untuk makan mereka. Keluarga Nabi, antum perhatikan coba, Rasulullah, kemudian Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, ya, satu keluarga bersama istrinya, tidak ada satu pun di antara mereka yang hidup mewah berlebih-lebihan seperti yang kita rasakan saat ini. Dapur mereka jarang menyala, istri Rasul minta tambahan nafkah, tapi Rasulullah tidak sama sekali memenuhi, bukan karena tidak mampu, tapi istri Nabi, ibu-ibu orang yang beriman, seharusnya ibu mengutamakan anaknya daripada diri mereka, supaya menjadi contoh yang baik, hingga yang dimuliakan bukan yang kaya. Kalau Rasul menjadi contoh yang baik bersama istrinya, hingga yang jadi contoh Rasul, istri dan anak-anaknya. Bukan sekarang, si fulan punya ini, si fulan punya ini. Jangankan pakaian, sampai makanan bukan mereka bagikan, maka selfie dibanggakan, saya lagi makan ini di restoran ini, restoran itu. Ini semua gambaran-gambaran orang-orang yang betul-betul memang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hidup macam apa yang kita inginkan kembali pada pilihan kita. Dan tidak ada kehidupan yang seindah orang yang bisa bersyukur dan menikmati nikmat Allah dan hari-harinya, waktunya selalu bersama Allah. Ini bukan berarti kita diajak hidup miskin. Seandainya Allah berikan kekayaan juga, jangan kita dikuasai kekayaan kita. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, apa yang dia tidak miliki? Tapi dia lebih suka makan dari hasil apa? Anyaman. Dia menganyam, ya, anyaman-anyaman yang dijual itu yang dimakan dari hasil anyaman. Sedangkan rakyat hidup dalam kesenangan karena dia ingin hidup dari hasil kerjanya. Nabi Daud, ketika bawahannya atau rakyatnya menegur dirinya bahwa Daud seorang yang baik, tapi dia hidup dari rakyatnya, dari keringat mereka. Daud minta kepada Allah untuk dianugerahkan pekerjaan yang bisa menghidupkannya. Akhirnya Allah jadikan dia sebagai seorang pandai besi. Wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum ba'sakum. Jadi laut dengan rahmat Allah Ta'ala, dia bisa merajut besi, ya. Bukan
baju besi dalam bentuk tameng, tapi baju besi dalam bentuk rajutan, kayak rantai-rantai gitu, disesuaikan dengan ukuran tubuh seseorang, membuat dia lebih ringan bergerak. Wa qaddir fis sardi wa'malu salihah. Jadi Allah ajarkan dia ya untuk apa? Untuk menganyam dan membuat baju besi sesuai dengan ukuran setiap orang yang ringan. Itu yang dijual oleh Daud dan itu yang dimakan hasilnya. Tapi kalau kita makan dari rakyat kita, bukan dari hasil kerja usaha kita, kita merasakan kita malu dihidupkan oleh orang. Tapi kalau kita dari usaha yang Allah ajarkan pada kita, kita makan, itu kebanggaan di hati kita, bukan bangga sombong, bersyukur bahwa kita bisa memberikan manfaat. Jangan selamanya kita bergantung pada orang lain, akhirnya membuat kita gemar hidup mewah, menghambur-hamburkan harta yang bukan pada tempatnya, bersolek, berdandan, berhias, dan mereka menganggap kecantikan, ketampanan, kegagahan, kemuliaan dengan ini, seperti yang kita jumpai pada saat ini. Akhirnya mereka hidup dengan cara yang tidak benar. Mudah-mudahan dengan surat yang pendek ini, saya berharap kita bisa langsung menyatu dengan Quran seperti Ustaz Hamzah tadi. Kalau sebab nuzulnya tepat sejalan dengan Quran, ceritanya boleh kita ikuti. Tapi kalau memalingkan kita dari makna ayatnya, hingga akhirnya antara ayat dengan ayat tidak saling berkaitan, kita harus tinggalkan semua ini. Jadi dengan surah yang pendek tadi, mudah-mudahan kalau kita sholat, kita membaca surah ini, kita merasakan betul-betul akan hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang yang beriman, mengerjakan sholat, melaksanakan perintah Allah. Ternyata ini merupakan amalan yang paling mulia yang dapat betul-betul memasukkan kita ke dalam golongan orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada zaman Nabi, Ibu sekalian, ketika Hafsah putri Sayyidina Umar meninggal suaminya, Sayyidina Umar tawarkan sama Abu Bakar. Abu Bakar enggak menjawab. Tawarkan juga pada Uthman, Uthman enggak menjawab. Sampai Umar marah luar biasa. Dia tawarkan dengan hormat putrinya karena takut kalau sampai putrinya menjanda, akhirnya malah menjadi apa? Omongan yang enggak bagus. Pada saat itu masih muda. Akhirnya tidak lama kemudian Rasulullah melamar. Abu Bakar bilang sama Umar, saya bukan menolak karena apa-apa, tapi saya dengar Rasulullah mau melamar putri kamu. Begitu juga Uthman. Jadi di antara mereka betul-betul saling menjaga satu dengan lah. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Orang ribut mengenai katanya Sayyidina Ali nggak suka dengan Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, kebetulan ya dia memiliki istri yang sedang hamil. Akhirnya begitu dia lahir anak, Sayyidina Ali lamar wanita ini. Dan anaknya dibesarkan oleh Imam Ali seperti anak kandungnya. Dan amat mencintai Imam Ali, itu Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar. Dan dia dibunuh, dibakar oleh pasukan Muawiyah, dimasukkan dalam himar, dibakar hidup-hidup. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap Muhammad bin Abu Bakar yang dekat dengan Imam Ali. Jadi bagaimana dia nikahi mantan istrinya, anaknya dirawat dan dibesarkan seperti anak kandungnya. Jadi bersaudara dengan Hasan Hussein. Jadi kalau kita lihat, ini banyak upaya-upaya untuk memicu kebencian, kedengkian, yang semuanya membuat mereka dijauhkan dari Allah, didekatkan kepada syaitan, agama jadi pertentangan dan perselisihan. Sahabat yang di atas hidup rukun dan amal mereka yang bakal menghisap adalah Allah. Nah sekarang bagaimana kita berjuang, beramal untuk mengajak umat bersatu dalam agama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.